Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha terus-menerus menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang telah saya larang pada kalian maka jangan jauhi. Wa ma amartukum bi faqtu min. Dan apa yang saya perintahkan pada kalian dengannya maka kerjakanlah mastata'tum dengan kemampuan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa seorang hamba di batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali yang ia akan mampu mengerjakannya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Islam adalah agama yang sempurna. Manusia yang telah mengamalkan Islam secara sempurna sudah dijamin kebahagiaannya. Dan para ulama telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan manusia hanya dalam agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Ta'ala berfirman, hari ini telah saya sempurnakan agama dan telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah saya ridhoi Islam adalah agama kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki menciptakan manusia hanya untuk ibadah kepadanya, agar manusia bisa bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah bukan hanya sholat, puasa,
zakat. Bukan hanya terus-menerus dia sholat tanpa henti-henti, bukan terus-menerus dia puasa tanpa buka puasa, sehingga dia meninggalkan pekerjaannya, sehingga dia meninggalkan nikah dengan wanita, sehingga dia meninggalkan muamalah dengan sesama manusia. Pernah suatu ketika di zaman Nabi SAW ada 3 sahabat Nabi menanyakan perihal amalan Nabi SAW kepada istri-istri Nabi SAW. Maka istri Nabi SAW mengabarkan, menginformasikan amalan-amalan Nabi SAW. Maka 3 sahabat tadi mendengar dan mengetahui. Sebagian mengatakan ternyata amalan Nabi sedikit. Maka salah satu dari mereka menjawab, iya, beliau adalah Nabi, kita ini siapa? Beliau sudah diampuni dosanya. Maka sebagian lagi mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus, nggak akan puasa, hari-hari akan puasa, tiap hari. Yang satunya lagi, kalau begitu saya akan sholat malam sepanjang malam, nggak akan tidur. Yang satunya lagi, saya ingin fokus ibadah, saya nggak akan menikah dengan wanita manapun. Maka kabar niat, kabar pembicaraan 3 orang sahabat ini terdengar oleh Nabi SAW. Maka dipanggil oleh Nabi SAW. Apakah benar kalian mengatakan begini dan begitu? Maka mereka menjawab, aku adalah orang yang paling bertakwa, dan saya puasa sehari puasa, sehari tidak. Dan saya di malam hari sholat malam, dan saya juga tidur, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Maka dalam lanjutan hadis ini Nabi SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang tidak mencintai sunnahku maka bukan dari golongan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataakumullahu daral akhirah. Carilah perkara yang telah Allah karuniakan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian melupakan bagian kebahagiaan di dunia. Ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia harus berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat nanti, kebahagiaan yang selama-lamanya. Dan Allah menegaskan jangan melupakan bagian-bagianmu di dunia. Ini menandakan bahwa kita diperintahkan sungguh-sungguh untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara dunia cukup berusaha untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang mukmin bekerja, bertani, berdagang bukan hanya untuk sekedar memenuhi keperluan hidup. Bertani, berdagang dan bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi keperluan hidup, tetapi hendaklah seorang mukmin bertani, berdagang, bekerja dijadikan sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdagang dengan jujur, tidak membohongi pembeli, bertani dengan baik, tidak mengambil tanah orang, bekerja dengan amanah, ini adalah suatu hal yang ibadah. Kenapa ayat ini menyebutkan wala tangsa
karena Allah sudah menyebutkan dan firman Allah sudah menjelaskan bahwa perkara rezeki kematian manusia Allah sudah pastikan dan Allah sudah tentukan. Kenapa kalau kita kerja? Itulah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu sahabat datang kepada Rasul ini minta-minta, maka ditanya, antum punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa. Makanya saya minta, ada alat apa dan cuma apa? Carilah kayu. Syariat untuk memenuhi daripada yang Allah tentukan adalah ibadah. Kita semua telah meyakini kematian kita pasti akan datang, rezeki kita pasti akan datang. Tetapi kita pun meyakini dengan syariat inilah kita akan selamat. Kita manusia diciptakan, kita manusia dimuliakan, kita manusia diberi pilihan. Manakah pilihan yang mau kita tempuh? Jalan ibadah bagaimana yang harus kita lakukan? Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka kesempatan yang berbahagia ini teruslah kita merenungkan dan memikirkan bagaimana agar hari-hari kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita juga manusia terkadang lalai dan salah dalam amal, bahkan salah paham dalam amal. Sebagian masyarakat kita kaum muslimin mengatakan, saya walaupun nggak sholat, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah bohong. Itu tetangga, dia sholat tapi kadang masih bohong, kadang masih mencuri. Dia tidak sadar bahwa dia kesalahan besar meninggalkan sholat. Maka orang seperti itu harus kita ingatkan, bukan karena dia sengaja dalam kebodohan kelalaian. Kita sebagai manusia harus mengingatkan manusia yang lainnya kalau kesalahan. Dan kita sangat beruntung ketika kita bersalah diingatkan oleh saudara kita, menandakan mereka cinta dengan kita ketika kita salah. Karena kita ini manusia, kata Nabi SAW, inna bani Adam khata', sesungguhnya manusia itu pasti tersalah. Wa khairul khata'in at-tawwab, sebaik-baik orang yang bersalah itu bertobat. Kapan dia akan bertobat kalau dia tidak tahu kesalahannya? Maka kita harus mengingatkan dia agar mereka paham dalam kesalahan dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka satu hadis yang saya akan bacakan terakhir dari khutbah ini adalah tentang kematian yang pasti akan datang kepada kita dan bagaimana cara agar amal-amal kita terus mengalir dalam diri kita. Hadis Nabi SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ketika manusia wafat, maka amalnya terputus. Orang yang sudah mati sudah kafir, tidak bisa lagi sholat di belakang imam, disolatkan di depan imam dengan bacaan. Dan mungkin ketika itu dibacakan Al-Quran, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi bersedekah, nggak bisa lagi beramal, maka terputus semua amal. Illa min salas, kecuali dari 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita berikan kepada masjid, wakaf tanah, wakaf bangunan, mungkin hanya 1 kali sekali, wakaf Al-Quran, dan barang-barang yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat itu akan terus mengalir pahalanya. Walaupun dia sedekah subuh, wakaf subuh, ataupun bangunan, rumah sakit, ataupun jalanan, gunakan kesempatan hidup kita ketika kita mampu, berikan harta kita untuk amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan, ilmu yang kita sampaikan, yang kita ajarkan kepada orang lain.
Dan yang ketiga adalah waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Maka sangat beruntung sekali orang yang memiliki anak yang soleh. Ketika ia meninggal, pahala aliran daripada anaknya akan terus dan akan terus ditinggikan derajatnya, terus akan diberikan kenikmatan dengan doa-doanya. Maka penting sekali dalam mendidik anak yang soleh, terutama dalam masalah keimanan dan tauhid. Sebagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau bersekutu dengan Allah. Ini yang paling, inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan dosa syirik ini dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bertobat, dia bertauhid, dia meyakini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengamalkan hanya amalan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia terus mempelajari tentang bagaimana agar terbebas dari kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur